Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selalu baru, setiap pagi selalu baru bagi kita seluruh umat Tuhan. Yesus kuatku kembali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Sebab itu siapkan hati kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Hari yang baru boleh kami ada saat ini karena hanya kemurahan Tuhan saja. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Oleh kemurahan-Mu, kasih setiamu, kami ada dan dipelihara. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Ketika seorang penjunan, seorang pembuat bejana atau tukang periuk menyelesaikan pekerjaannya, maka setiap bejana itu tidak akan langsung dipakainya. Tetapi tentu sebelum digunakannya akan diteliti dulu lagi, dicek dulu lagi apakah bejana itu siap untuk digunakan. Seorang penjunan atau seorang pengrajin dari keramik itu tidak akan langsung menggunakannya tanpa memastikan bahwa tidak ada yang retak, tidak ada yang bocor, dan memastikan bahwa itu semua layak untuk digunakan. Jadi dia tidak hanya melihat bagian yang luar saja yang mungkin tampaknya baik dan indah, tetapi dia mau memastikan kembali juga di dalamnya apakah bejana itu benar-benar siap untuk dipakai. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah search me, selidikilah aku. Ya, demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita ini adalah seperti bejana di tangan penjunan. Kita menjadi bejana di tangan Tuhan yang membentuk kita. Dan tentu sebelum Tuhan mau memakai kita, mengisi kita dengan hal-hal yang indah, maka Tuhan juga mau memastikan bahwa seluruh kehidupan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan tidak hanya melihat yang tampaknya dari luar saja, Tuhan juga mau memastikan apa yang ada di dalam diri kita, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Daud di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku, demikianlah doa dari Daud kepada Tuhan. Jadi Daud tidak berdoa kepada Tuhan, dia tidak langsung berdoa, Tuhan berkatilah aku. Dia tidak berdoa, Tuhan pakailah aku. Tetapi ia justru memulai doanya dengan sesuatu yang sangat penting. Ya, apa yang dia doakan sederhana tetapi sangat penting. Selidikilah aku, ya Allah. Periksalah keadaanku. Lihatlah, perhatikanlah keadaanku. Kita bisa terlihat baik dari luar, saudara. Orang bisa melihat kehidupan kita sepertinya baik. Aktif melayani, rajin beribadah. Bahkan mungkin kita bisa dikenal sebagai orang yang baik. Seperti yang tadi dikatakan, bejana yang tampak dari luar itu begitu indah. Namun Tuhan tidak hanya melihat apa yang nampak dari luar. Ia mau melihat sampai ke dalam hati kita. Sebelum Tuhan memakai dan mengisi, memenuhi kita, menjadikan kita sebagai berkat, maka dia terlebih dahulu mau menyelidiki, mau memeriksa seluruh hati dan kehidupan kita. Itulah yang menjadi doa Daud. Selidikilah aku, ya Tuhan, kenalilah pikiranku. Tidak ada satupun pikiran dan perkataan dari langkah hidup Daud yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Saudara, mari kita lihat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Daud memiliki hati yang mau diperiksa oleh Tuhan. Selidikilah aku, perhatikanlah aku. Daud tidak meminta untuk Tuhan menyelidiki orang lain, untuk menyelidiki istrinya, menyelidiki temannya, tetapi permintaan Daud, selidikilah aku, periksa aku, ya, perhatikanlah aku. Nah, itulah kerohanian sejati yang dimulai dengan mengevaluasi diri kita. Bukan menghakimi orang lain, bukan menyelidiki orang lain dan mencoba untuk memperhatikan dan memperbaiki orang lain. Tetapi kita seringkali lupa membuka hati kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Orang yang mau dipakai Tuhan, saudara, akan selalu memulai dari dirinya sendiri. Seringkali kita mudah meminta Tuhan untuk memberkati kita dengan pelayanan. Isi hidupku, isi pekerjaanku, berkati pekerjaanku, berkati keluargaku. Ya, saudara, tetapi beranikah kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, periksalah motivasiku. Periksalah apakah ada kesombongan di dalam hatiku. Periksalah apakah masih ada kepahitan yang aku simpan dan masih ada doa yang belum aku bereskan. Daud melanjutkan doanya dengan kenalilah hatiku, ujilah aku. Saudara, hati manusia seringkali menipu, ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ayat yang ke-10, aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin. Jadi saudara, kita bisa terlihat rendah hati, tetapi sebenarnya di balik itu ada pujian yang mungkin kita inginkan. Kita bisa melayani diam-diam, tetapi sebenarnya mengejar pengakuan. Kita bisa tersenyum, tetapi di balik itu ada kepahitan. Dan yang mampu melihat semuanya itu adalah Tuhan. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari, Daud memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Daud tidak menyembunyikan segala sesuatu, dia sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menyelidiki dengan tujuan dia mau memulihkan kehidupan dari Daud itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau menyelidiki hidup saudara dan saya. Tuhan mau melihat sampai ke dalam hati dan hidup saudara. Karena Tuhan mau memperbaiki kalau ada sesuatu yang kurang. Tuhan mau memperbaiki kalau ada yang salah. Untuk saudara dan saya siap dipakai menjadi bejana yang berguna bagi Tuhan. Hari ini sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan jadikan doa Daud ini sebagai doa kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Katakan kepada Tuhan hari ini saudara, Tuhan, kami mau membuka hidupku. Kami mau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyelidiki hatiku. Kenali hatiku, tunjukkan apa yang tidak berkenan kepadaku. Bersihkan setiap motivasi yang salah dan biarlah Tuhan perbaiki apa yang kurang di dalam hidupku. Ampuni setiap dosaku. Bentuklah aku menjadi bejana yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang layak untuk dipakai menggenapi rencana Tuhan. Itulah saudara, biarlah kita belajar seperti Raja Daud, membuka diri untuk diselidiki, diperiksa oleh Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau yang mau memperbaiki kehidupan kami. Engkau yang mau menyelidiki kehidupan kami. Engkau yang mau membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Untuk kami bisa dipakai menjadi berkat dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua pemirsa dan pendengar dari program Yesus Kuatku. Dimanapun mereka berada saat ini,
Kiranya berkat kemurahan Tuhan menyertai mereka semua, memberkati semua kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Ada tangan Tuhan yang menyertai, menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, selidikilah aku, ujilah aku, dan kenalilah hati dan pikiranku. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.